kita cari muka itu perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama mengatakan ghayyib nasral khalqi ilaika, hilangkan pandangan atau sanjungan manusia kepadamu. Selamat, jangan jadi sanjungan manusia. Kalau masih ada misalnya pimpinan pondok atau seorang ustaz itu dia senang dan terlalu bahagia dengan sanjungan manusia, itu namanya ustaz belum jadi. Ustaz belum jadi. Atau karena ada hujatan orang, lalu kemudian jadi lemah dia berbuat, ini ustaz perlu dilatih, ustaz perlu latihan. Tapi ilmu sejati itu adalah mau sanjungan setinggi langit tidak membuat dia tinggi, mau hujatan serendah-rendahnya tidak membuat dia kemudian lemah di dalam membina dan membimbing anak-anak. Hadirin rahimakumullah, kita mengaji insyaallah sampai azan asar. Yang pertama kepada seluruh wali santri bil khusus dan kepada anak-anakku santri dan santriwati, bahwa banyak manusia atau banyak orang itu hanya menilai untuk kepentingan dunianya semata, lupa bahwa tentang kehidupan yang lebih abadi. Dan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Di mana manusia ini lebih cenderung kepada kebutuhan dunianya, lalu dia lupa kepada kebutuhan yang lebih abadi dan kenikmatan yang lebih abadi, yakni akhirat. Bayangkan sekarang betapa banyak manusia yang mengeluh satu sisi. Berbagai informasi, berita, misalkan sekarang diberitakan di mana-mana, di laman-laman medsos dan di berbagai media elektronik, semuanya menghabarkan bahwa saat ini Indonesia dilanda oleh kemarau panjang. Di satu daerah ada sampai 39 derajat Celcius panasnya. Di kita di Lombok ini rata-rata 37 derajat Celcius. Ini disibukkan oleh panas. Akhirnya dia lupa hakikatnya bahwa Allah sedang mengajarkan kita bersyukur. Ketika ada hujan, besok bersyukur, jangan mengeluh ada hujan. Ketika ada panas seperti ini, rame-rame mau sholat istisqa. Maksud saya kan orang yang tidak ikhlas sholat istisqa di di bupati, sekalipun saya juga membaca doanya. Kenapa? Karena kita ini terlalu cengeng menjadi hamba. Diuji sedikit, cengeng. Ya, kita juga sebagai pembina dan pengurus Pak Pompes ini, ada santri begitu kadang mengeluh, cengeng namanya juga. Jadi orang maju itu harus berani mengkritik dirinya sendiri, berani menghisap dirinya sendiri. Kalau ada yang salah, ya terima. Kalau ada yang berkata begini, terima. Ya, toh juga komentar-komentar, pendapat-pendapat itu insya Allah niatnya mulia. Makanya ulama mengatakan, ya urudul faqa a'yadul muridin. Jadi ulama-ulama itu kalau ada musibah-musibah, cobaan-cobaan, itu adalah hari raya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk kita hamba hari ini mengeluh di mana-mana dihabarkan. Tidak pernah tensi dirinya, tidak pernah misalnya buat BMKG pada dirinya, seberapa besar temperatur panas kita, dekat kita dengan Allah. Sudah berhenti ke belik ibadah tiba Allah, berhenti ke kuat ibadah tiba Allah, berhenti ke panas ibadah tiba Allah. Ini nyawa harap. Sibuk panas, binang bayi hujan, ruang bangkat lebih, naik sumur doang bih. Lupa hal yang besar bahwa Allah, bahwa tidak ada keputusan yang tidak baik dari Allah, semuanya baik. Pak manusia yang panas jaga, yang nyak jaga. Ya. Makin kita sibuk, kita susah, kita takut si informasi oleh manusia.
Ia kurang takut separuh, kurang tentang terperhatian menara informasi oleh Allah Ta'ala. Contoh baru dikit, yang hujan, yang panas lemak dikit sampai sampai dengan akhir tahun Januari yang punya hujan. Mau sampai Februari pun tidak masalah. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Tidak ada sesuatu yang dilupakan oleh Allah dalam mengatur bumi dan langit ini. Jadi Allah tidak akan membuat celah dalam keputusannya karena Allah Maha sempurna. Dinara keputusan atau ketentuan Allah ya yang lengi atau yang menyengsarakan manusia ini. Mana tentang kebelum panasnya seolah tipa manusia. Oh apa kena Allah Ta'ala merenung sekedip. Apakah kejam kata sini sudah Allah ada saksi kepacu. Yang pun berbahasa ulama akhir-akhir zaman ini banyak manusia yang gugur di medan kebaikan. Wah dah syahadat ya wah. Lagu bahasa ulama alamatus sukuti salah satu. Ciri tanda manusia tapi akan celaka niki, merugi. Ya, mesa pertama adalah ridha nafsi. Dia memperturutkan hawa nafsunya. Mau kepentingan dunia doang senang. Bentan tak main. Belum tentu bisa main itu. Ia jauh manusia ini tiba kesalahan. Contoh. Kerang tiang nyampean. Seorang ulama sugih sampai terkenal sebagai hamabatul masjid, merpati di masjid, si soleh. Lalu ia mengeluh, ia punas doa tiba baginda Rasul doa ya Rasul, adik sasugi. Saya kata Tuhan si Nabi bakal manosalam boleh. Oh semuanya man sembahyang kereng si kadu sembahyang iki kereng si kadu sembahyang mesti ini. Menurut tepeng harta mau lupa. Dia sama dia. Semua juga luar manusia satu di merawat tadi kesengsaraan situ dilaku untuk sholat. Dia contoh oleh sahabat Nabi, sahabat masyarakat. Sahabat ini dia yang membunuh pamannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hamzah. Ia mati paman Nabi amak Said si Nabi ia mati si jahat. Lalu di akhir hayatnya dia masuk Islam. Dan terhitung dia sahabat Nabi. Cuma dua panas nih tadi mati. Skip. Si kedua pelunggu tiang endah sebagai pengayom penerima penanggung jawab beserta seluruh pembina. Menara ruang kanak-kanak nih misalnya begini harus termaklum, harus tersabar. Pelingin sabar, tiang endah harus amat sangat sabar. Santri endah biju mereka endah harus sabar. Baru tiang pelunggu sebagai dengan doa baru setahun, baru 2 tahun dijajari di mondok melihat kanak marah ulama harus bersabar. Narak ndik suka ya kita nikmati, kita syukuri. Jangan-jangan itulah penghantar Allah pada sejari panjang contoh bagaimana di hujan di kuangnya dengan bulan Februari sampai mantin ya Allah yang segi berhutang dikit jamaah saya kuang dikit burung nek mahal maku panggil maku sampai haji 7 juta saja rahmat daratan rahmat kesikit kain coba nanti kawin memutus dengan bulan Januari deket yo goyo dan sebab beli emas goyo dan sebab beli motor goyo dan selalu bau sahur ngutang sikit numpuk utang. Tapi itulah Allah Maha Adil. Namanya celah nongkak salah Allah Ta'ala sebuat keputusan. Termasuklah kaji tukun macam modal santri. Papa itu ngaji jatuh, melus waknya paling sekar. Ya Allah. Macam-macam. Papa membesar mennya paling sekar. Ya tu mulai qala al-musannifu rahimahullah satu komplit tunuk. 2
Jangan-jangan saya diuji oleh Allah, ikhlas atau mau terima? Atau kaji perintah dari Allah Ta'ala diberi itu siang, oh balak santri masuk jatuh. Bisa dua kemungkinan. Ada macam santri kan. Wajah baca surat Al-Waqi'ah pada subuh, idza waqa'atil waqi'ah. Ditanya terus baca kepada susu. Maka santri ke idza waqa'atil waqi'ah satu apa sih ini sekerat seserkap dulu sebenarnya dengan nonan. Ya Allah. Dita sebagai tawloka untuk kontak sebagai penanggung jawab. Wah, saya habis sotak kan. Ade tenat kita anak jari. Maka setiap lo hadir suasana si no buat akin sia senang, hati-hati sok pengantar kebahagiaan. Sama dengan kita juga pembina ini. Kalau ada santri yang bengel, taruh saja bengel. Yang tidak patuh, hati-hati, jangan-jangan santri itu adalah pembuka keberkahan. Tapi jangan tidur terus kamu begitu saya bilang begini. Hadirin rahimahumullah. So ampo dita sebagai panjat mara alim ulama nono karena komentar manusia. Burung untuk beramal, burung untuk ikhlas, burung untuk segar mengajar nono. Dan kamu lemah ibadah malah boleh dengar dia nyala-nyala hawaya dia. Jangan karena komentar orang, rajin, tisipacum. Sebab itu dia rajin juga tidak boleh. Kita cari muka PT perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama mengatakan ghayyib nasral khalqi ilaika. Hilangkan pandangan atau sanjungan manusia kepadamu. Nah, selamat. Jangan cari sanjungan manusia. Kalau masih ada misalnya pimpinan pondok atau seorang ustaz itu dia senang dan terlalu bahagia dengan sanjungan manusia, itu namanya ustaz belum jadi. Ustaz belum jadi. Atau karena ada hujatan-hujatan orang, lalu kemudian jadi lemah dia berbuat. Ini ustaz perlu dilatih. Ustaz perlu latihan. Tapi ilmu yang sejati itu adalah mau sanjungan setinggi langit tidak membuat dia tinggi, mau hujatan serendah-rendahnya tidak membuat dia kemudian lemah di dalam membina dan membimbing anak. Seorang juga di Papulung sami saya jadi dengan toa terberiuk-riuk ke barang-barang. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, pelunggung hadir di tengah suasana panas dingin, tepat pada basin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelunggung meniki dengan beruntung. Pelunggung meniki orang yang menolak rugi, orang yang menolak supaya jangan menyesal dari menjadi orang yang menyesal di kemudian hari. Apa kata Rasulullah SAW? Asaddun nasi hasratan yawmal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlufhu. Manusia yang paling rugi dengan hari kiamat adalah dengan searah kesempatan di bangun dunia ini untuk ilmu lalu dia untuk ilmu. Manusia paling rugi. Ada kesempatan dia menuntut ilmu di dunia, lalu dia menuntut ilmu. Ialah manusia merugi. Kalau gua memiliki termasuk anak-anak ini, termasuk adalah orang-orang yang istimewa. Lalu tiap-tiap kemewahan, tiap-tiap derajat, tiap-tiap keistimewaan, tiap-tiap kebagusan pasti oleh ujian, cobaan. Contohnya mana? Tidak usah jauh-jauh. Kalau muntiang ini kisah ada pondok. Apa baik kadar kanak nih? Apa baik aja? Dan kita harus ikhlas dan belajar ikhlas. Karena mungkin anda sugul kementar dia, namun dia arah izin Allah Taala. Apa aja perkembangan kanak nih? Ya, empuk barang-barang ngaji marah mangkin iki, ensa langsung berketuan tipak biji jari, tipak ustaz, tipak pembina. Mana contohnya? Ujian kita ini luar biasa. Contoh kasus. Sudah kita bilang sama Ustaz ini. Saya heran Ustaz. Sudah 2 minggu ini saya resah apa yang kurang di pondok ini. Alhasil pada hari Senin, ya kemudian tiang pegang polpen, yang tegal polpen di kantor. Lalu tiang oret.
Maka lahirlah program tahfiz dan tafsir Quran. Nanti kalian program tahfiz dan tafsir Quran, anak-anak berumur bulan ngaji yang masuk tahfiz dan tafsir Quran, nggak bisa kita langsung suruh dia menghafal Quran. Ya. Kita suruh dia belajar dulu matan jurumiyah, tamat syarah dahlan, tamat i'lalus sorfi, tamat matan bina, minimal masuk awal-awal pada lembar yang ke-7, 8, 10 kitab Kawakibud Durriyah. Kita kuatkan kaki-kakinya, baru kita suruh dia menghafal Quran. Supaya apa? Supaya kita jangan mengikuti tren. No, teman. Oh, mau nanti. Sebab seorang ulama, ada sebuah ulama sebelum akhir hayatnya, sebelum beliau wafat, nama ulama ini adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sudah membaca gejala-gejala zaman ini. Apa katanya? Akan datang satu zaman nanti, ya, zaman yaqra'unal Quran. Mereka menghafal dan membaca Al-Quran, tetapi kasyurbil laban. Tetapi seperti orang yang meminum susu. Dia hafal Quran, tapi dia tidak bisa menyelami makna-maknanya. Harap sampai ke tenggorokan, nanas kata mau lomba MTQ, lomba STK kahnu. Dia tidak menjadi kehidupannya. Dia tidak menjadi alat untuk memperbaiki diri dan tidak menjadi alat ada sesuatu sholat ada julusi Allah Ta'ala. Ya, dikanggo itu sana. Sehingga alhamdulillah berkat kesabaran peluru, berkat kesabaran para pembina-pembina ini, alhamdulillah. Ini laporan dari Ustaz. Ini yang kemarin, alhamdulillah, itu menggembirakan. Bacaan Qurannya sudah mulai tertib, alhamdulillah. Mukhtiar sebagai pimpinan Lidiki telah lelah. Dia dapat berita dari Ustaz ini, alhamdulillah Ustaz, 2 hari ini sesuai dengan program kita, bahwa anak-anak yang tahfiz, program tahfiz dan tafsir Quran ini tidak ada kegiatannya kecuali menghafal. 2 sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi itu, hanya 1 minggu sekali seminggu dia ngaji tafsir Quran dan i'rab Quran. Dalam kurun waktu bahwa 2 hari menghafal, dalam 2 hari 1 kali setahun. Alhamdulillah, luar biasa. Syukurnya apa? Nek kegiatan di pabriknya ia cukup setiap senang. Alhamdulillah katanya, Ustaz ini bacaannya bagus. Ada santri dan santriwati itu hafalannya luar biasa perkembangannya. Ada santri yang tidak pernah kelihatan dia menghafal, tapi kaget dia Ustaz ini sampai rencet dia bagaimana? Pagi siap malam, pagi siap malam. Dia nendah sejelos kelam ngajar. Kata Ustaz ini sampai mencret di kurus dia. Aku saya meli merari jadi Ustaz insyaallah. Dari Ustaz Azhar insyaallah ya nadu merari. Nih, bulan Desember. Nah Ustaz Jamal kan ya nadu merari. Sanggup dia pegawai jamaah? Sanggup? Alhamdulillah. Dari Ustaz Azhar ini melaporkan ke tiang. Alhamdulillah Ustaz katanya. Sampai saya tidak merasakan lelah. Ada santri yang tidak pernah kita lihat menghafal, entah di mana dia menghafal. Tiba-tiba langsung setorannya 3 juz dan bukit. Ini dah bahagian yang cukup. Subhanallah. Dan santri lagi dikit. Alhamdulillah jam 3:30 sudah menghafal Quran, ba'da subuh menghafal Quran, ba'da zuhur menghafal Quran. Kita suruh dia tidur, saya kasih panas nih, dia berdoa saya dah menghafal Quran. Ba'da asar menghafal Quran, sampai menjelang maghrib juga menghafal Quran. Ba'da maghrib menghafal Quran. Ba'da isya sebelum tidur juga menghafal Quran. Yang kitab, begitu juga kitab. Alhamdulillah. Santriwati katanya Ustaz ini banyak hafalan. Alhamdulillah. Ini syukur. Ya. Maka terhadap pembina-pembina kalau ada ujian-ujian berat, wajar karena kita mau yang berat, karena kita mau meninggi, kita mau mencari reputasi langit. Kita ingin viral di langit, bukan ingin viral di dunia ini. Maka pondok ini dibuat supaya kita viral di langit. Kita ingin cari reputasi langit. Maka pembina-pembina ini kita ajar, kita minta jangan sampai kita ini orang yang istilahnya masih tidak selesai bertempur pada diri sendiri. Ini buktinya, biji peluru, alhamdulillah. Lihat senang biji peluru. Alhamdulillah. Oleh karena itulah
Kita minta Bapak Ibu datang setiap bulan seperti ini supaya bertanya langsung. Ketahuan dia datang aja pelajarin dia anak dia kita coba baca aja si Mamin si Ustaz coba baca coba aja. Sebelum dua soalnya uang apa aja ajarnya anak beli Mamin beli Ustaz coba ngajar coba bayar tuh anak. Ini kadang-kadang datang orang kayu anak apa aja kandung anak nantak anak ini susah ini orang azan teman azan. Dan yang paling banyak hafalannya berapa? Berapa? Berapa sih? 6 terus? Putri berapa deh? Mizan? 5 juz? Terus? Sumpah. Yang lain-lain tata 2, 2, 3 ya? 2. Hadirin rahimakumullah. Ini program yang makanya grup baca kitab sudah jelas, grup tafsir sama tahfiz Quran sudah jelas. Ya misal contoh yang santri ada yang sudah sampai 6 juz, tapi belajar kitab, ya. Kemudian bisa juga baca kitab. Kemudian ada yang 3-4 juz. Ya. Lo datang kaan kan? Lo Faridah ya? Ayo belah nih. Apa sih ngente lo turun kai? Lo bapak ngina kai? Lo Saifullah kai? Lo gini nih? Allah Akbar. Noi sayang hari ini engkau dikenal bapak. Allah Akbar. Ya Allah. Suatu suruh hadir, itu bermakna berdiri tak boleh, itu bermakna suruh. Contoh misalkan, ada yang datang makan narjan, sabak sampar narre, sepedas sekali, misal kita apa igawe ni tak boleh ni, sepedas sebat diri sampar, sebat sanguling diri semilu ngaji, misal kita apa igawe untuk kunkae. Ada lebih dari jauh dari anu ini, dari jantung. Mana dia Pak Lutfi? Oh, ada dia Pak Lutfi? Oh ya, alhamdulillah. Oh, disayang kamu sama bapakmu Sabrina. Jadi mana sama bapaknya dia itu Lutfi. Untuk dia ada Lutfi Arsyad namanya. Jadi anak-anak kita ini alhamdulillah. Ya, cuma syaratnya metode dari Ustadz ini harus menghafal juz amma dulu. Sebab kalau sudah hafal juz ke-30, juz-juz yang lain itu akan lebih mudah. Ya, yang lain. Dan yang kita sebut tadi itulah ya beberapa yang hafalannya sudah bagus, dari dompu juga bagus. Sekalipun tadi pernah dijenguk sama bapaknya itu ya, tetap rajin aja dia.
Ada jamaah, ya ada jamaah, ada santriwati. Ini laku ina-ina sudah kepala-parat kata cengeng. Lo santriwati, peranan siapa sih? Bapaknya mereka pun tukun kalau timbal belanja kita anak masih nongkrong. Ina anak mereka pun tukun. Tapi alhamdulillah belajar. Ini dari dombu-dombu ke dinding. Tetap semangat. Alhamdulillah. Dan hafalannya banyak. Nah ini yang tafsir program tahfiz dan tafsir Quran. Kemudian dalam 1 minggu nanti akan belajar i'rab dan tafsir Quran. Hanya sekali seminggu. Sisanya sehingga dalam kurun waktu 5 bulan ke depan, anak-anak ini insya Allah akan ada menghafal 10 juz. Satu saja yang menghafal, apalagi ada 4-5 orang anak yang sampai target sampai 5 bulan ini. Misalkan dia sampai 10 juz, kaji beli bibi. Terwah kita boleh coy. Sebagai kan nazar, bukan nazar. Andenar misal ternyata ada yang dapat sampai 12 juz, nak diajak santri itu pindah menghafal dulu apa sih ini? Oh gili. Ya, yang jauh anak saat tahfiz Quran ini dipanggil gratis, tiang sewa bis, tiangnya ke bank belanja anda, tiangnya pongkaangnya dah. Si cemoh tiang jadi dengan doa ini. Jadi kalau menara ujian-ujian, cobaan-cobaan, tinggi melek, tinggi tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai balik-balik Muhammad saya uji, tidak dengan uji, dari mati-mati doang. Lagu amun anak bijajari itu sekolah mana niki memang lebih keresahan, ya harus disadari. Sampun kirang yang sampai 50 tiang niki kirang protes isnine. Beja sendiri, tiang apa pondok udah 2 ke sendiri jenis. Kamu yang dah pondok ya dah. Dengan jarak bertindak. Jarang tuh mau berbantu dulu. Karena apa? Tuh ingat tanggung jawab. Tuh hati tahu wadengka. Beja meniki sekolah dek depan dek barang mandi, sekolah dek ke suapin, sekolah dek barang tindak doang. Saya di sini tetap terus. Bahkan kalau ada kerja-kerja kantor yang kira-kira bisa saya wakilkan, kita wakilkan yang lain. Kembali ke pondok. Akhir pimpinan kemudian maklumi, ada yang undang di pondok. Sehingga anak-anak kita yang besok ini, kalau dia sudah sampai misalnya 10 juz, santri yang tahfiz, insya Allah nanti kita pergi ke Gili. Yang tahfiz sama tafsir Quran aja, yang kita enggak. Dan nunggu pondok kami. Nah, nanti bergilir. Yang kitab juga nanti, kalau misalnya nanti tiang dirikan misalnya 1 kitab 1 bab, dan dia bisa mengajarkan dan bacaannya minimal 90%, kita ajak juga ke siar, giliran. Kita ajak juga ke Gili. Kenapa yang lebih ini? Karena ini lebih cepat dikejar. Karena ada beberapa santri yang kalau tantangan seperti ini dianggap mudah, maka kita dahulukan yang sulit-sulit ini, yang tahfiz ini sama tafsir Quran. Dan tafsir Quran itu tidak akan kita ajarkan secara sederhana. Insya Allah standar kita standar filosof, standar intelektual, standar orang kuliah, standar dosen yang mengajar mahasiswanya. Contoh kasus Alif Lam Mim. Bukan hanya tafsirnya Allah wa a'lam bi bizalika, bukan hanya sampai di situ. Alif Lam Mim ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat bahwa manusia tidak boleh mau mencari makna yang sebenarnya karena ada makna yang diinginkan oleh Allah. Jadi manusia tidak boleh egois mau menafsirkan lebih, maknanya lebih daripada Alif Lam Mim. Yang kedua, Alif Lam Mim termasuk dia ayat-ayat huruf muqatta'ah. Kita jelaskan huruf muqatta'ah dalam Al-Qur'an itu ada berapa? Kita kasih tahu dia nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Ini sudah huruf-huruf muqatta'ah. Nanti kita akan ajar kita juga zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita ajarkan 3 cara bacanya, 3 cara menerjemahkannya. 1 2 3 4. Al-muttaqin nanti di situ ada 3 terminologi dalam kata muttaqin. 1 2 3. Kita ajarkan anak-anak seperti itu nanti. Sehingga butuh kitab, nama kitabnya di antaranya untuk mengetahui makna secara detail ada kitab namanya Mu'jam Muqfadat Al-Fazul Quran. Harganya 250.000.
Sanggup sebeli ini? Dari onyok jasa sanggup tuh. Ya Allah, no sanggup, rugi. Contoh lah. Misalnya salah rupiah anak, misalnya salah mizan, berapa juz ya Ustaz? 5 juz. Dan harus mungkin. Dan nanti untuk i'rab Qur'annya dan tafsir Qur'annya saya langsung ngajar sama Ustaz ini. Ustaz ini kebetulan saya tekankan tidak boleh ngajar lain. Genre sini itu adalah tafsir. Nanti kita kasih. Kalau saya Ustaz nanti tafsir Isari itu kan, ya tasawuf itu tafsir Isari. Kan? Kayak orang tua itu sudah kan banyak Ustaz kan. Kemudian nanti i'rab Quran juga kita akan ajarkan. 3 yang membuat ini Ustaz ini kaget. Banyaklah yang diceritakan satu-satu, tapi yang saya lihat ini diceritakan sama Ustaz ini satu-satu. Aduh, setuanya itu pun nangis lah, si syukur. Saya sering sembunyi nangis itu di dalam rumah itu, ya Allah, syukur alhamdulillah. Apalagi lebih diceritakan sama Ustaz ini, ada santriwati yang kita tidak duga-duga hafalannya bagus. Oh luar biasa Ustaz kata. Di antaranya misalkan contoh, ya, ini kita punya cucu misalnya si Reza. Dia lapor sama saya, heran saya, dia pakai bahasa Kabang, heran itu Ustaz dia si kanak ini dituang kita hafalan kuat hafalannya. Nah itu berkah kesabaran semua pembina termasuk saya. Masya Allah. Akan si ayo peridah, senaman semudi ulah lega beri kata paku tak. Besia dalam nasroh no sapal paku ni akan dan belinya limin no bedu. Kaki Reza kan masih bedu kan. Tapi cucunya Masya Allah alhamdulillah. Nanda biasa nak selaki kata Harudin kah, kata bersuara lucu-lucu. Tapi subhanallah rezeki raya, anugerah raya. Subhanallah. Syukur. Mengkaji dah, ada bekal-bekal masih senang luar biasa. Ini kamu sampai lebih meningkat harus tu kerja sama. Ambil lu keluhan satu pondok kah, jak sengeluh boleh. Karena paling-paling ni kiat sa ngeluh kaji, sa bayak kaji, sa bayak pembina-pembina, misaling tu periri. Anda misal keputusan langan 2-3 pembina pondok, langan pengurus sama lumi aran ya. Apa sih ini? Pondok baru. Amun kaji je, oh alhamdulillah. Amun lo tahu si agama, oh Allah masih memang suruh saya. Itu syukur, oh bagaimana caranya. Nah termasuk program tahfiz dan tafsir Quran ini muncul dari apa yang tidak jelas dalam hidup saya ini. Tunggu ruku itu rasa sikit Bapak. Apa karena ruku sedekah itu apa? Ternyata alhamdulillah muncullah program apa usah baca. Usah baca. Kau sudah tempel nih. Kalau belum buat jamaah udah lihat nih, arah dibuat tempel nih, arah baliho nih. Nah itu beberapa terkait dengan tahfiz Quran. Yang kedua untuk tahfiz untuk program kitab ini kaderisasi ulama namanya, program kitab dan kaderisasi ulama yang ini. Ada beberapa santri sudah sampai mana kamu hafalan? Alamatun nasab mami. Itu dan setahun itu alamatun nasab saja. Ada santri sampai mana kamu? Murabat mami, paslun. Ya Allah. Tapi ada santri selo dihafal kan? Masya Allah. Ini mungkin ikhlas orang tuanya. Berat juga ujiannya. Alhamdulillah anaknya bagus. Makanya tidak boleh kita ajar anak dikit cengeng. Nano sadar anak mereka manja. Nano sadar. Termasuk semua santri-santriwati. Kalau sakit kasih tahu pembinanya atau kasih tahu mami. Ya, seperti Zainul katanya. Mana Zainul? Saya bilang sakit apa? Sakit tempisit. Saya bilang saya ini tempisit saya Zainul, dia bilang 4 kemarin tuh di sini nih. Tapi tidak kelihatan kan saya sakit kan? Padahal itu meriang. Alhamdulillah saya beli obat sembuh dia. Tadi pagi Zainul datang. Tadi pagi apa tadi malam Zainul? Tadi malam mami minta obat bisul. Astaga lupa. Kalau sekarang sudah saya bawakan ya. Minum 2 kali itu insya Allah ya disembuhkan oleh Allah ya Zainul ya. Saya ini 4 kemarin bisul ini. 4 terpisit terungkap ya Allah. Orang bekal-bekal kita modern kan itu susah. Nah, hampir sakit padahal kayak panas serdingnya luar biasa. Sampai itu segitar tuh sebayu temergit nih Pak Ayu. Saking besar sakitnya, cuma kan tidak kelihatan tuh. Nah, mana Zainul?
Nah, sudah saya bahkan kamu apa namanya obat antisit itu ya. Dan gratis ya, itu mami beli mahal itu 2 kali minum itu insya Allah dengan izin Allah. Dan ada beberapa santri yang saya juga tidak tahu, sepertinya saya sedang diproses oleh malaikat-malaikat ini. Saya sepertinya sedang didukung oleh para arwah guru-guru saya. Nah, sehingga kadang-kadang menurut beberapa pembina dan asatidz, sepertinya tindakan saya tidak rasional, tidak melalui protap. Tetapi saya merasakan sepertinya guru saya sedang mengasih tahu saya. Sepertinya guru saya sedang protes. Sehingga ya itu yang saya rasakan. Dan makanya nanti beberapa pengurus, beberapa pembina mungkin barangkali kok tiba-tiba begini, ya terima saja lah. Urusan bikin pintar tidak pintar itu kan bukan kita. Kewajiban kita hanya mengajar saja, mengajar, mendidik, mengawal, mengajar, mendidik tanpa bosan. Yang memintarkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh yang kitab-kitab ini ya, insya Allah lah. Kalau satu saat misalnya di masjid, bisa dia ngaji di masjid dan baca kitab kayak begini, bisa nanti dia di masjid. Terutama ini papunya Haji Bahar, Haji Apok, ini almarhum, mudah-mudahan ini Apok, insya Allah ini sudah kelasnya bisa diadu ya, syukur. Yang begini-begini ya kakak waktu senang kita, marah menikah-nikah dia senang tuh, alhamdulillah, kan? Alhamdulillah, apalagi 2 ustadznya mau menikah ini, insya Allah. Sarwa Jombang ke, Sarwa Jombang ke. Ya, menos sama sumbang itu mana-mana perasaan saya sumbang. Alhamdulillah. Insya Allah ini 2 ustadz kan meradi. Bapak untuk kita lesu ruang. Untuk kita ke ustadz Jamalul Layar kita nanti saya meradi. Bahkan untuk kita ustadz Azhar kan leku batin melihat meradi. Wah, kita suruh nikah. Ada guru satu lagi tekal aja rupanya, tapi orang tuanya dorong saya terus. Agak Tuhan sepian anak sepian suruh merari guru itu ya Allah. Ada nih kisah luar niki arah dengan doa arah pembinaan niki. Jadi doa sila Tuhan bija niki ustaz guru sang ajar niki. Sidi sama di doa la ilaha illallah. Bumparan teh apa rane kurir doa. Pak guru Mazani itu baru punya kurir, dia punya bisnis. Jadi kita ini kan bukan kurir doa ini kan. Jadi ya kita doakan Pak Guru Zul juga menikah. Nah, mudah-mudahan jodohnya tidak jauh. Mudah-mudahan jodohnya di sini. Ada doa saya kepada Allah ya, nggak mungkin saya sampaikan karena mungkin akan kaget. Ya sama dengan tindakan-tindakan ini. Dan dulu juga tuan guru saya tuan guru Kiai Haji Muhammad Zaid Syarif Allah ya Al-Fatihah. Oleh keluarganya beliau banyak yang tidak rasional, ditamakal bapak, ditamakal tuan guru, termasuk masyarakat tuan guru. Tapi memang itu yang terbaik. Sama dengan sekarang misalnya saya doakan ini pembina-pembina ini. Misalnya kayak Ustaz Zuli, Pak Guru Zuli, saya doakan mudah-mudahan ini jodohnya ya Allah. Tapi kan kadang-kadang kan orang yang kita ini kadang-kadang dia berontak. Tidak sesuai, tidak dia lupa bahwa kita pakai rumus langit. Dikirain kita pakai rumus dunia, tapi pakai rumus langit. Alim jamaah rahimakumullah. Itu ini sudah lebih kita ngaji ini. Intinya kita sama-sama jaga anak-anak kita ini, ya. Yang kitab juga bagus, yang hafalannya juga ini juga bagus. Kemudian jangan sekali lagi ajar anak-anak kita ini manja. Yang kedua, ada masukan, ada rezeki. Bapak kata waden lus orang Tuhan dia itu rezeki dengan keluar belah. Nih harus berpikir positif. Amun nak kaji tukun kanat buka selebih piala lalu ajin apa sih gini pemian es gampang. Wanang milu rezeki belah keluar belah. Nah, jamaah luar. Ada lulus menok sekali 2 tawoden luar nih semaklumi. Wanang sudah tujuan ketat cek keruan-ruan waktu nih. Karena pembinaan 24 boleh. Kemudian kalau jamaah perlu mendatang ngaji, ndak pegang HP, ndak ada yang HP, deh, natakan tegal semendak aja boleh, kanggul, lagu ndak ada HP niki jauh boleh malik. Saya nggak, amun terdait si pembinaan lawan niki, ya disita. Setelah disita, lalu kita pantok dia pakai batu, lalu kita buang ke sungai.
Jangan kedung anak-anak kita ini khusyuk, bagus. Tapi kalau dia sewaktu-waktunya pada saat mengunjungi sebegini misal ya 10-20 menit ya tidak mengapa. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itu berapa terkait dengan program dan harapannya supaya semua wali santri jangan juga cepat mengeluh, ya. Tanya-tanya ke kita, ha? Kita ini satu tubuh. Tiang pembina ini semangat dan harus sabar, wajib sabar. Peluluh juga sebagai orang tua wajib sabar, wajib kuat. Kemudian santri juga begitu, wajib rajin, wajib sabar. Inilah yang dimaksud oleh seorang ulama. Kalau prinsip kita itu bisa saling maklumi, semuanya ditimbang dengan ilmu pengetahuan, semuanya ditimbang dengan kebijakan, semuanya ditimbang dengan kearifan, segala sesuatu itu ditimbang dengan ketulusan hati. Semua cara memandang orang itu bahwa dia punya potensi menjadi baik. Bahwa anak ini barangkali sekarang dia bengong, tetapi dia kalau sudah masuk sini, dia potensi menjadi orang baik. Ustadz juga tidak boleh cepat, orang tua juga tidak boleh mengeluh. Oh, ada yang misalnya anak sekarang ini rajin, barangkali dia akan lebih rajin. Ada rupanya malas doakan dia supaya jadi. Jadi kita memandang, kita melihat sesuatu itu dengan pandangan husnuzon, dengan pandangan arif, dengan pandangan bijaksana, dengan pandangan yang menyejukkan. Nah, itu yang disebut oleh ulama. Idza tarakal 'arifu adabahu ma'a ma'rufihi faqad halaka ma'al halikin. Apabila orang arif, dia menimbang dan menghakimi sesuatu tanpa kearifannya, tanpa adab yang penuh dengan kesantunan, faqad halaka ma'al halikin. Maka sesungguhnya dia sama saja tercebur bersama orang-orang yang gagal. Ya. Jadi ustadz, guru, saya, orang tua menimbangnya dengan pertimbangan yang baik. Sang Yonor menghafal sang Nar. Contoh kasus, katupi anak jari masih ke anak budapur Intan. Menongkan atau terbaca taman penjesti. Apalagi itu singin alif pakai. Alhamdulillah, kata pun terbaca. Kita suruh baca kitabnya baris. Meliti. Berarti ini alhamdulillah bisa. Suatu syukur kita alhamdulillah. Itu syukur. Hadirin rahimakumullah. Kalau anak-anak ini sabar, harus sabar, tunggu dia alim itu sabar. Karena memang kaderisasi ulama itu butuh waktu. Butuh waktu. Bukan hanya ini anak-anak ini sekalipun ada yang hafal 6 juz 7 juz, enggak kita izinkan dulu ini. Ya, jangan sampai tujuan dunia. Enggak kita izinkan lomba-lomba dulu. Biarkan dia menjadi hafal, menjadi mahkota buat kedua orang tuanya. Yang ahli-ahli kitab ini, kaderisasi kadar-kadar ulama ini betul-betul ahli dulu. Baru kita kirim. Hadirin rahimakumullah. Salat ngaji dulu nih. Yang penting harus sabar. Sabar itu tampak dalam sikap, bukan hanya sekedar ucap-ucap. Sampai beling ulama terakhir itu, makanya ulama mengatakan sikap, pertindakan perilaku yang baik itu adalah ayyul adabi aqrabu ilallah ta'ala. Bagaimanakah sikap yang terbaik, adab yang terbaik yang kita tunjukkan kepada Allah dalam rangka mendekat kepada Allah. Kata ulama ini, ma'rifatu birububiyyatihi. Kita harus memandang segala sesuatu yang terjadi ini kehendaknya Allah, dalam aturannya Allah, dalam pemeliharaannya Allah. Maka hujan, ada panas yang berkepanjangan, itu sudah sesuai, sudah ditimbang, sudah diatur. Itu sudah memenuhi keseimbangan langit, keseimbangan bumi oleh Allah. Jangan kita mudah protes. Ada anak begini, ada anak begitu, tidak boleh kita cepat protes. Ada pembina ini muda-muda juga, syukur-syukur dia mau, padahal juga gajinya tidak jelas. Tidak digaji juga, kita bilang gaji juga tidak digaji, tidak jelas. Dia memang berkhidmat. Kira-kira misalnya pembinanya begitu, maklumi. Sama juga dari pengurus, ketika ada orang tua begitu begini, maklumi juga orang tuanya protes karena dia sayang anaknya. Itu maksudnya semua itu dalam tataran keseimbangan. Wa amalun bi ta'atihi. Jangan lupa, sekalipun keluhan kita boleh mengeluh, tapi terus kita berbuat baik, berbuat taat. Kemudian walhamdulillahi ala sarra.
tetap ku berterima kasih, tetap ku bersyukur, baik mentu lega kepeng itu maupun mentu noyak kepeng, baik mentu tu rugi mako maupun tu untung mako. Papa rugi mako jadi coba aku bercerita. Papa untung mako aja deh yang membau ya tetangga yang di sampingnya jangan dia tahu. Oh untung bercerita tuh. Papa untung dia yang suruh nyumbang ya berari dekat kita. Jadi mau senang juga kita syukur, mau susah juga tetap syukur. Kemudian wasabru ala dharra'i, sabar bila mana ada ujian. Bagi wali santri, jangan hanya anaknya senang saja pada saat hafalannya bagus, kitabnya bagus, prestasinya bagus. Begitu anaknya ngambak sedikit, dia menjadi marah, dia menjadi lepas kontrol. Tidak baik juga. Periksa diri, sang itu jaga jadi dengan tawak salah, sang itu jaga jadi pembina beleh. Begitu juga lah para petani tembakau, pebisnis tembakau, rugi syukur, untung syukur. Angka paling hebat angka haji syukur. Untung masih haji syukur, rugi masih haji syukur. Alhamdulillah. Si bau oleh-oleh sia dunia akhirat. Mudah-mudahan inilah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nano tu rawas surga neraka ini kan jualannya ustadz yang baru belajar kan. Jadi surga, neraka azab. Ya, jadi kita harus senang ya. Mau apapun keadaan kita harus tetap senang. Kaji pun semakin tersiksa dengan belum ada izinnya mau nikah lagi juga tetap senang, tetap syukur. Saat itu merapah konang sili itu sebagai syukur masih sili kan. Insyaallah. Ya, sangka mudah-mudahan kajian yang Fatihah doa laku. Tahu ode-ode katul thalibat, mudah-mudahan menjadi hafiz hafizullah, menjadi alim allamah, serta mudah-mudahan seluruh penyumbang yang berkhidmat di pondok pesantren ini kebutuhan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah. Al-Fatihah. Terakhir untuk Ustadz ini ada Ustadz Azhar, Ustadz Jamal, Pak Guru Dani, Pak Guru Zul, mudah-mudahan berjodoh tidak lewat tahun 2023 ini. Amin. Kalau bisa kita nikah masal ya. Kalau bisa. Biasai tukun pegawai kan? Biasai tukun tahu apa segini Pak pegawai ini. Amin. Mudah-mudahan Pak Guru Dani juga menikah, Pak Guru Zul juga menikah, Ustadz Azhar juga segera menikah, Ustadz Jamal juga segera menikah. Kalau Ustadz Azhar ini jodohnya di Kuanggiri, tidak jauh-jauh. Alhamdulillah. Ketuaan Pira aja calon Ustadz 5 gitu Ustadz. Ya Allah. Subhanallah. Sampai apa segitu joran. Si dia pengajar tahfiz, pengajar tafsir atau saudara baru. Insya Allah ini kita segera akan nikahkan, makanya kita tunggu bapaknya Khalid ini Sapratur Rahman, mudah-mudahan segera dia ini selesai gawe tembakau, kita buatkan dapur ini. Ustadz Jamal di sini, apa namanya, Ustadz Azhar di belakang kita buatkan dapur. Asangka mudah-mudahan sekali lagi anak Pak Pujadi juga menjadi hafizatullah alim allama. Lo sebab kaputannya, lo oke? Bagi hadap mensa-mensa. Nah ini alhamdulillah tawodeng luar biasa. Yang baca kitab juga luar biasa. Yang menurun malah keponakan saya sendiri, anak saya sendiri. Ini Patih. Nah saya mana kamu berjalan? Disuruh ngurang sama mami kemarin apa? Almatul Irob, ya Allah, Almatul Irob. Ini sudah setahun. Ini malah misalnya ini kayak Paren sudah mau tamat. Apalagi ini Sabiah satu ini tambah mundur kamu ini. Ini anaknya Sabiah ini. Allahu Akbar. Paren dia sudah khotam, dia datang kemarin. Sudah khotam. Hafal dia Imriti. Sudah sebentar lagi dia sudah Alpiyah. Ya Allah. Padahal belanja lebih banyak kamu ini si apa namanya Nopal ini. Ya Allah. Ini karena dia yang diuji atau ibunya yang memang cengeng, ngerti? Allah, dia kalah ini. Nah, yang lain-lain alhamdulillah. Mana yang siapa? Yang santriwati baru kita suruh menghafal, sudah apa tanya?
kayak Isna, Pani, baru malah melewati ini, yang paling banat ini. Lo hadir kaulah kan? Hah? Kaulah katut kok? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kan urusan kita, alhamdulillah. Baru disuruh menghafal seminggu malah melampaui. Maka patih ketepi anak sudah sampai mana kalau patih? Alamatul Iqra, mami itu aja. Ini ujian. Siapa yang gagal? Siapa tidak ada yang gagal? Itu prosesnya. Kita harus sabar, terus syukuri. Bahkan ya so niat deh besok yang tahfiz sama tafsir Quran lain tempatnya. Kemudian yang kitab ini kita khususkan memang kaderisasi ulama. Nah, sudah kita siapkan. Tapi ujian cita-cita si tinggikan tentu lega cobaan, tentu lega ujian. Yang sayang kayak Pak Guru Zul ini kepingin dia punya laboratorium yang representatif. Sabar Pak Guru, sabar. Ustaz Azhar, Ustaz Jamal kepingin dia perpustakaan. Sabar, kita akan ke sana. Hadirin rahimakumullah, mengenai perkembangan tawadian tentu na bau cerita secara detail ataupun nangkan abansu kaputan sehingga kan kita boleh keberita keringan lu pausiah muka naya pausiah harus naya alhamdulillah. Jadi soallah perkembangan tawadian ka sa support sa dukung sabar bermanfaat sabar. Sehingga sebelum tu berdoa kita akhiri dengan selawat Quran, itu baru rapnya ya. Salatullahi wassalam ala man u'tiyal Qur'an wa ahli baitihi wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wassalam على من أوتي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوتي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Doa menurut rezeki saya bau sama lontar noya bau penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kemudian kelupaan besok setiap bulan ini anak-anak ini kita target satu bulan itu 2 juz yang dapat nanti orang tuanya juga ikut menyimak ya, orang tua ikut menyimak. Kalau 2 juz itu berapa, ada 1 jam Ustaz? Ada 1 jam ya, 2 jam lah ya ya. Narsia biji jari misal hafal Quran niki lemak mau 2 juz milu nyimak anda 2,5 jam 2 juz niki. Dan supaya kita sama-sama lihat perkembangan anaknya. 1 kali duduk dalam setiap bulan itu nanti 2 juz. Kemudian yang kitab juga nanti sekali sebulan masing-masing orang tua kita minta menyimak anaknya baca kitab. Sekalipun dia tidak bisa, sekalipun dia tidak bisa, terangkan orang tuamu. Ya, itu caranya supaya kita sama-sama mengawal. Demikian, berarti mohon maaf. Allah